bagaimana penggunaan kapang di bidang industri? Ya, cukup banyak. Kapang digunakan di bidang industri. Industri yang menggunakan Rhizopus oryzae. Rhizopus oligoporus. Itu digunakan untuk fermentasi tempe. Kapang Neurospora sitopila. Itu digunakan fermentasi oncom merah. Tahu oncom? Oncom itu makanan khas di Bandung. Bentuknya juga kayak tempe, tapi beda rasanya. Kenapa? Karena mikroorganismenya juga yang memfermentasi berbeda. Ada Aspergillus oryzae. Ya, itu kapang yang berhubungan dengan industri kecap. Nah, ya nanti tentunya akan ada tugas sesuai dengan topik-topik akan saya bagi kelompok, ya, kelompok untuk tugas-tugas yang terkait proses fermentasi. Kemudian ada Penicillium camemberti, ya itu digunakan dalam industri keju Camembert. Kemudian ada Aspergillus niger. Ini menghasilkan asam sitrat, jadi pembuatan asam sitrat secara fermentasi juga bisa, di samping secara kimia. Ya. Kemudian Aspergillus niger juga menghasilkan asam glukonat. Aspergillus niger juga menghasilkan enzim amilase. Kemudian ada Rhizopus oryzae, itu menghasilkan asam laktat. Kemudian ada juga Penicillium chrysogenum, itu digunakan di industri farmasi untuk menghasilkan penisilin. Nah, di samping kapang yang menguntungkan, ada juga kapang yang bersifat merugikan. Contohnya, ya, kapang atau fungi, itu biasanya ada berhubungan dengan penyakit. Nah, penyakit ini yang disebabkan oleh infeksi oleh kapang, itu disebut sebagai mikosis. Nah, ada juga istilah penyakit lain yang disebut sebagai mikotoksikosis. Nah, ini kena gejala keracunan yang disebabkan oleh tertelannya zat dari hasil metabolisme yang beracun dari kapang atau jamur. Nah, senyawa yang dihasilkan oleh kapang tadi, ya itu dikatakan sebagai mikotoksin. Jadi senyawa beracun tadi yang dihasilkan oleh kapang itu dikatakan sebagai mikotoksin. Nah, beberapa mikotoksin itu juga cukup akut. Nah, ini contoh beberapa mikotoksin, misalnya alfa-toksin. Nah, alfa-toksin ini dari Aspergillus flavus. Jadi A-nya ini singkatan dari Aspergillus. Disingkat A kalau nama kapang, ya. Jadi Anda tentu nanti membiasakan nama-nama membaca nama-nama kapang beda dengan nama-nama dari bakteri. Alfa-toksin ini yang dihasilkan oleh Aspergillus flavus ini biasanya terdapat pada kacang tanah, ya. Contohnya kalau Anda menyimpan kacang tanah, ya, misalnya terlupa bulukan atau berjamur, Anda simpan mungkin 1 bulan, lupa tidak digoreng-goreng, kebetulan lemarinya agak lembab, dia tiba-tiba sudah bulukan warnanya hijau, kebiru-biruan atau bahkan ada yang kehitaman. Jangan sayang-sayang, buang saja. Kenapa? Karena dia mengandung alfa-toksin. Nah, alfa-toksin ini tidak hilang ketika kita goreng, ya. Jadi yang mati mungkin kapangnya, tapi mikotoksinnya atau racunnya itu tidak hilang. Nah, jadi tidak usah sayang-sayang. Jadi lebih baik dibuang saja untuk keamanan, karena jangan sampai kapang tadi atau jamur tadi yang mengkontaminasi kacang tanah itu sudah menghasilkan toksin. Ya, jenis
toksin lain yang dihasilkan oleh kapang yaitu asam penisiliat yang dihasilkan dari Penicillium cyclopium. Kemudian ada juga dihasilkan dari Penicillium martensi. Ya. Kemudian ada juga toksin islanditoksin. Ya, ini dihasilkan dari Penicillium islandicum yang biasanya terdapat pada beras. Ya. Kemudian ada toksin yang namanya patulin. Ini dihasilkan dari Penicillium patulum dan Aspergillus clavatus. Nah, jadi kalau Anda lihat singkatan A untuk untuk kapang itu biasanya kepanjangannya adalah Aspergillus, sedangkan P itu biasanya kepanjangan dari Penicillium. Nah, kemudian toksin lain itu adalah okrotoksin yang dihasilkan dari Aspergillus ocraceus dan Aspergillus melleus. Ini biasanya merusak jagung, barley, dan kacang-kacangan. Kalau patulin tadi itu merusak apel dan produk-produk dari apel. Ya, demikian materi kita untuk pengenalan mikroorganisme tentang bakteri dan kapang atau jamur. Ya, untuk mikroorganisme lain yaitu kamir, nah, itu nanti dibahas tersendiri. Ya, waktu yang tersisa nanti kita gunakan untuk diskusi. Bisa kita diskusi di ruang Zoom yang nanti akan kita buka sesuai dengan jadwal kuliah. Ya. Untuk topik ya, untuk tugas ya, untuk tugas sesuai topik nanti saya akan berikan pembagian kelompoknya. Ya. Kemudian juga materi yang diberikan. Ya, kenapa? Karena saya sharing berdua dengan Ibu Gusna di dalam pengajaran PIK ini. Sekian materi kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.